Halo guys, nama gue Tom dari StepTech, dan di video kali ini buat kalian yang lagi nyari HP entry level, mungkin ini bisa jadi video yang bagus karena ini HP yang harganya dulu 3 jutaan, pas rilis dibilang overpriced, sekarang hanya 1,3 jutaan aja, yang gue bisa bilang itu paling worth it di segmen kelasnya. Yap, gue rasa ini bakal lebih worth it daripada Poco C65 atau Infinix Hot 40i yang baru aja rilis kemarin-kemarin. HP apa itu? Kalian udah lihat title-nya, yaitu Sharp Aquos V6 5G. Ada beberapa aspek kenapa menurut gue ini HP bagus banget di harganya. Pertama, resmi, kedua udah 5G, dan ketiga speknya lumayan di atas rata-rata untuk segmennya. Dan yang gue suka juga, kalian kalau beli HP ini, kalian dikasih tempered glass sama phone case gratis ya. Ini gue beli harga 1,3 juta, yang pastinya kondisi baru masih segel, resmi, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Ya, Sharp tuh emang terkenal gitu ya. Dari zaman dulu, ngerilis HP harganya mahal, terus dia langsung jatuhin harganya jadi biar murah. Dan pas jatuhin harga, sayangnya dia selalu telat. Jadi, mungkin kalian belum pada tahu ya, kalau sekarang ini HP udah cukup murah. Rada underrated. Jadi pas dia turunin harga tuh, udah too late. Anyway, untuk speknya sendiri, kita langsung cepet aja, kita taruh sini. Bisa kita lihat chipsetnya lumayan bagus, dia pakai MediaTek Dimensity 700, yang performanya mirip-mirip sama Snapdragon 732G. Mantap gak tuh? Layar masih HD, normal tapi udah 90Hz, IPS display. Ada NFC juga, dan udah 5G, nanti kita bakal tes 5G-nya di full review minggu depan, stay tune aja. Dan dia punya baterai yang sangat jumbo juga di 5000 mAh baterai, dan yang bikin bagus, ini sudah USB Type-C 3.0. Ya, khas HP Jepang lah ya. Ada aspek-aspek flagship-nya juga bisa dibilang. Kita langsung aja buka, ini simple banget, di sini ada emailnya, gue beli yang warna Stardust Purple. Ada dua warna, hitam sama purple. Kalau hitam, boxnya juga dia ikut hitam. Nice touch lah. Dan seperti kalian tahu kan, akhir ini, bulan kemarin Sharp baru aja ngerilis HP resmi yang masuk ke Indonesia juga. Gue lupa lagi Sharp apa namanya, yang dia itu pakai Snapdragon 6 Gen 1 ya, 6 generasi 1. Itu kan agak overpriced juga ya, itu pas rilis dia 6 juta. Kita tunggu aja, itu mungkin bakal turun ke 2 atau 3 jutaan. Nanti gue bakal review pasti kalau udah turun ke harga tersebut. Kita langsung aja buka boxnya. Ini bukanya bagaimana? Kayak di selorok ya. Yap, di selorok. Di sini ada kayak waifu gitu, waifu Jepang. Duh, ini hilicernya goyang-goyang terus. Kita taruh atas, dan di sini ada Aquos. Boxnya sih, dia box normal, nothing special. Ini ada HP-nya. Oke. Desainnya sih cukup oke lah, gue suka. Di sini ada apa lagi kita lihat? Ada quick start guide. Ada apa ini? Service center, dan dikasih stiker emailnya juga. Nice. Dan di sini ada kabel USB Type-C-nya. USB A to Type-C. SIM ejector. Di sini ada charging brick-nya, dan ini lumayan kecil, jadi gue rasa sih ini cuma, dia itu hanya 10 watt, tapi HP ini dia bisa charge sampai 15 watt, jadi nothing spesial, tapi dia sudah USB Type-C di harga segitu. Dan ini yang bikin unik sama HP Sharp. Kita buka aja lah ya. Kita intip dikit lah. Dia ada earbuds yang mirip sekali dengan Apple. Kenapa ada earbuds? Karena HP ini yang pastinya masih ada headphone jack, dan posisinya juga bagus, dia di bawah kiri. Oke, kita packing aja dulu, dan kita fokusin ke HP-nya bagaimana bentuknya. Karena gue memang belum pernah nge-review HP ini juga seumur hidup. Jadi, ini first time gue juga, let's see. Mungkin kelemahan dari HP ini dibanding sama HP lain dari software update-nya ya. Karena kan Sharp software update-nya nggak bagus-bagus amat track record-nya, tapi bisa dibilang ya untuk HP entry level sih not a big deal ya sebenarnya untuk software update. Ini kayaknya setahun, 2 tahun masih dapat lah, jadi it's still okay. Jadi untuk HP harga 1 jutaan, kelengkapannya cukup komplit ya. Dikasih A sampai Z, dan yang pastinya dikasih juga tempered glass sama casing. Ini casing normal aja, bisa kita lihat. Desainnya cukup bagus ya. Ini bodi belakangnya nih, terutama kameranya ngingetin gue banget sama series Xiaomi Redmi Note 11. Mirip banget ya ini kameranya. Dan speaking of kamera, ini kameranya ada 3, tapi sebenarnya yang penting hanya 1. Dia kamera utamanya dia itu ada di 20 megapiksel,
Dan untuk kamera kedua ketiga itu hanya 2 megapiksel depth dan makro sensor. Ya mungkin masih berguna lah. Di sini ada dual tone flash. Sorry, kok 20? Ini ada tulisannya 50 mega. Sorry, gue salah ngomong. I'm sorry about that. Dan untuk kamera depan, kita lap dulu. Ini kamera depan nothing special, hanya 8 megapiksel aja. Pertama gue mau ngomongin untuk first impresi desainnya bagaimana. Gue suka sih, warna purple-nya ini lumayan unik. Dia pastinya fully built dari plastik. Tapi ini mungkin gara-gara produk Jepang ya, kerasa proper banget sih. Kayak misal kita bandingin sama Infinix GT10 Pro, itu HP kerasa kayak gak refine banget gitu build-nya. Kalau ini mungkin gara-gara Sharp tuh udah lumayan lama, jadi build-nya kerasa pas, bobotnya juga lumayan oke, dia cukup berat tapi nggak berat banget sampai nggak bisa dipegang, dan desain belakangnya keren ini, kayak hujan gitu ya. Nice, aquos. Ya aku suka sih desain Sharp. Di sini ada power button, ini kayaknya power buttonnya fingerprint juga ya. Gue di spek sih nggak lihat, nanti kita bakal tes deh di first impresi. Ada volume button, dan ada power button yang semuanya kliki di satu tempat, mikrofon di atas, di kiri ada SIM ejector, kita langsung aja lihat. Oh ya, untuk varian sendiri ini lumayan bagus juga. Dia yang varian 4GB RAM dengan internal storage 128GB. Jadi lumayan lega lah ya, storage-nya. Walaupun memang RAM lebih kecil daripada HP-HP entry level zaman sekarang, tapi sih no biggie menurut gue. Di sini supportnya tuh dia support dual SIM, atau satu SIM, satu micro SD. Jadi support SIM hybrid. Pretty good. Dan di bawah, seperti yang tadi gue bilang, USB Type-C yang kalau di spek dia udah 3.0. Yang lumayan insane. Soalnya HP 6 jutaan aja kalau dari Cina biasa belum 3.0 kan. Di sini ada speaker, mono speaker, dan di sini ada headphone jack. Yang pastinya minggu depan gue bakal tes semua yang ada disebut, yang ada tadi gue sebutin. Dan kalau kita nyalain, buatnya penasaran logo boot up-nya gimana, dia simple. Sharp sendiri OS-nya sebenarnya dia relatif ke stok Android karena dia nggak punya OS yang macam-macam. Jadi lumayan bagus ya buat kalian yang suka stok OS. Ini HP oke sih. Bagus juga untuk performance-nya kan. HP entry level pakai stok Android biasanya mantep. Keren ya openingnya. Dan nggak ada suara-suara aneh. Nice. Seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impresi. Kita bakal tes speed test-nya gimana. Dan kita bakal tes juga kamera dan teman-teman. I'll see you later. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Tadi gue bilang ini ada fingerprint atau enggak, jawabannya ada. Dan gue suka posisinya, mirip-mirip HP Xiaomi, ada di power button. Kita langsung tes untuk fingerprint speed-nya. Kita kunci, kita buka, 1, 2, 3. Yap, look at that. Sangat cepat ya. Ini surprising banget. Biasanya kan kalau Sharp tuh agak lemot fingerprintnya, at least Sharp yang gue review kayak HP-HP limbahnya. Tapi ini dia fingerprintnya sangat cepat dan responsif banget. Nice, mantap banget. Untuk software sendiri, ini ada sedikit skin Sharp OS, tapi relatif stok Android sih, bisa kita lihat tuh. Skinnya tuh benar-benar enteng sekali, dirubah dikit control centernya, tapi overall, nggak berat-berat banget. Kalau misalnya kita ke sistem, dan kita ke buat phone, bawaannya di Android 12. Dan ini ada software update, kayaknya ini bisa sampai Android 13 juga, that's pretty good. Untuk spek singkatnya nih, buat yang penasaran kayak gini, layar 720p, kamera tadi gue udah sebutin, Dimensity 700, 5000 mAh battery. Dan untuk layar sendiri sih, ini IPS 720p-nya nggak terlalu big deal. Masih cukup sharp, dia itu di 260 ppi-an, jadi cukup oke lah. Dia resolusinya kayak resolusi tablet 5 jutaan lah ya, jadi cukup fine. Masih cukup sharp, dan untuk kualitas layar sendiri memang bisa kita lihat view angle-nya bukan yang terbaik, tapi untuk harganya gue nggak bisa komplain. Ya setara dengan HP-HP lain di harga yang sama. Cuma memang yang bikin kerasa ini memang agak sedikit di bottleneck sama RAM-nya. RAM-nya memang 4GB, kalau 6GB sih kayaknya ini mantap. Karena tadi pas gue lagi install aplikasi, memang agak sedikit kayak nge-lag HP-nya, dia mungkin kehabisan RAM. Tapi bisa kita lihat tuh, kalau misal dia itu aplikasi cuma ngeran satu atau nggak banyak, bisa kita lihat di B-roll, cukup lancar. Yang pastinya itu kerasa lebih cepat, gue rasa tuh ini kerasa lebih cepat dan lebih snappy daripada HP resmi lainnya di harga yang sama, kayak C63 atau Redmi C-Series kayak 12C, gue rasa ini lebih enak dipakai. Walaupun kadang-kadang di beberapa aplikasi ada yang sedikit nge-lag dia itu, loadingnya. Tapi overall, itu masih pleasing, nggak ada masalah dan gue masih nggak komplain. Cuma bisa kita lihat, kelihatan ya, ini full brightness-nya nggak bisa terang banget. Dan yang gue rasa juga ini untuk haptiknya, memang dia itu haptiknya murahan sekali. Ini kedengeran suaranya.
Tapi again, di harga 1 juta sih, ini wajar banget. Tapi gue nggak bisa bayangin dulu HP ini kan rilis di harga 3 jutaan ya, kalau nggak salah 3,5 juta. Dapat haptic kayak gini sih, sama layar kayak gini. Gue ngerti kenapa zaman dulu pas HP ini rilis, banyak orang yang komplain gara-gara HP ini tuh overpriced. Karena memang dari layar dan haptic aja udah kerasa kayak HP sejutaan. Yang gue suka juga sama HP ini, first impresi pas gue pakai, yaitu dari gripnya. Gripnya ternyata enak juga. Dia HP-nya nggak cukup besar, walaupun 6,6 inci, tapi mungkin gara-gara gue pakai S2 Devil Ultra, jadi fine-fine aja, beratnya pas untuk taste gue, dan dia bezelnya walaupun HP murah nggak tebel-tebel banget lah ya. Bawahnya memang dia sangat tebel, tapi overall bezel samping atau atas dia biasa aja. Dan next kita bahas untuk speed testnya. Ini HP udah support 5G, tapi nanti kita bakal tes 5G minggu depan. Untuk sekarang kita tes 5 GHz Wi-Fi connection-nya karena HP ini juga support. Bisa kita lihat, ini lumayan impresif. Bisnet gue tuh max speed-nya di 200 megabit dan ini HP bisa sampai 130, maksimum 150 megabits untuk download dan 60 megabits untuk upload. Untuk HP harga segini sih one of the best. Ini bagus banget untuk Wi-Fi reception-nya. Nice. Oke, untuk layar sendiri, ini kita cek aja ada beberapa fitur unik yang di HP Sharp ini dikasih. Kalau misalnya kita ke setting dan kita ke advanced display, di sini ada image enhancement, video enhancement, dan game enhancement. Ini pretty much bikin layarnya jadi lebih vibrant kalau misalnya kalian nonton video atau ngelihat image. Yang pastinya di sini display mode ada darker display. Ini juga cocok banget karena kan biasanya kalau HP murah tuh dia itu lower brightness-nya atau brightness paling rendahnya kadang kurang rendah, jadi masih agak silau kalau malam-malam. Beberapa HP yang kayak gitu. Ini bisa makin gelap lagi. Fitur yang gue suka, yang gue harap di semua HP juga ada, dan ada eye comfort dan juga reading mode. Ini fitur yang biasanya ditemukan di HP lumayan mahal ya, terutama eye comfort. Kalau reading mode kan di semua HP ada sih. Dan kalau misalnya kita ke display, di sini juga ada dark mode, bisa diatur dark mode-nya, dan refresh rate-nya juga di sini bisa diatur. Ini bisa pakai smart refresh rate juga kalau misalnya kalian mau nge-save battery, jadi dia itu HP-nya bakal switching antara 60 sampai 90 Hz. Kalau gue sih mendingan stay di 90 Hz karena ini layar juga cuma 720p, chipsetnya nggak power hungry, dan baterainya besar. Menurut gue sih nggak ada masalah. Tapi menurut gue yang bikin jadi masalah dari HP ini tuh dari baterainya. Bukan dari size-nya, tapi dari charging speed-nya. Dia charging speed-nya hanya di 15 watt aja, baterai segede gedem 15 watt bakal kerasa agak pain in the ass ngecas ya. Tapi sebenarnya gue bilang gue nggak bisa komplain karena ini kan HP murah, tapi gue nggak bisa ngebayangin aja pas ini pertama rilis dapat spek kayak gitu ya. Ini memang spek yang lebih cocok ke harga entry level 1 jutaan. Dan juga 1 juta menurut gue ini sih bagus sekali speknya. Dan kita cek untuk Wi-Fi, dia Wi-Fi sudah di, oh sayang banget ternyata dia masih di L3 untuk Wi-Fi. No big deal sih, ini layar juga 720p, dan dia yang pasti wide quality gamut false dan gak support HDR sama sekali. Ini sih yang gue rasa pertama kali dari pas pertama setup HP ini, yaitu dari layarnya, yang memang layarnya kerasa banget kayak HP murah. Ini mungkin kelemahan dari HP ini. Mau dibanding sama Poco C63 atau Redmi 12C waktu itu gue review, gue rasa layar di HP tersebut masih jauh lebih baik daripada HP ini. Kelemahan HP ini memang dari layar. Tapi untuk spek lainnya sih udah 5G, ada NFC, dan juga dia itu masih ada headphone jack. Terus dia itu juga udah punya chipset yang cukup powerful, di harganya sih cukup bagus. Kita tes aja untuk NFC. Scanning nggak ada masalah. Lancar, no problem at all. Nice. Ini mungkin bisa jadi HP secondary juga ya, karena ini baterainya tahan dan lumayan bagus. Kita coba tes yang terakhir untuk kamera quality dari HP ini. Langsung kita coba tes ke Hilichurl seperti biasa. Bam. SpongeBob SIM. Bam. iPhone 4S. Bam. Yang terakhir, selfie. Wow, selfie supaya kualitasnya cukup oke. Main kamera kalian bisa lihat juga tadi, lumayan decent untuk harganya. Untuk video, seperti gue bilang, ini memang videonya sendiri seperti HP 1 jutaan. Dia video hanya bisa di 1080p 30 fps, jadi nggak bisa 60 atau even 4K. Tapi dia udah ada electronic image stabilization, so that's pretty good. Fitur-fitur kameranya banyak penasaran, di sini ada one shot,
Ada portrait, ada pro juga, dan ada panoramic. Ya, nggak banyak-banyak banget, tapi cukup oke. Yang basicnya udah ada. Di sini ada tambahan juga, tambahan fitur, ada AI color video, high pixel. High pixel ini bakal pakai 50 megapikselnya, super macro, movie video, art effect, light trace, dan slow motion. Oke. Ya cuma segitu aja video unboxing dan first impresi. Sedikit reviewnya. First impresi sih ini untuk HP harga 1,3 juta loh ya sekarang. Keep ini harga 1,3 juta. Lebih murah dari C63 atau Infinix Hot 40i atau Realme Note 50. Lebih murah dari HP entry level tersebut. Ini sih kelihatannya bakal oke banget. Dia udah support 5G, masih ada headphone jack yang pastinya sama seperti HP lain. Ada NFC, chipsetnya paling powerful di harganya. Dan kameranya cukup solid. Dan gue bisa bilang, desainnya juga nih, dari semua gue paling suka sih. Kerasa beda aja, ada warna ungu soalnya. Itu dia. Mungkin cuma sudah video unboxing dan first impression-nya. Minggu depan kita bakal full review HP ini. Stay tune, jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Bye.